Halo teman-teman, siapa sih di sini yang nggak tahu Supercar 1 ini? Gua akan membahas 69 fakta soal Lamborghini. Dan serius deh, Lamborghini tuh kayak perusahaan mobil paling gila dan absurd yang pernah ada. Simak videonya ya. Fakta 1, jadi gini, pintu gunting alias Lambo Doors. Itu awalnya cuma solusi buat masalah di mobil Lamborghini Countach. Countach tuh punya kaca belakang yang nggak bisa dipakai buat lihat apa-apa. Jadi mereka bikin pintu yang bisa dibuka ke atas, biar pengemudinya bisa nongol buat lihat pas mundur. Tapi ternyata, pintunya tuh kelihatan keren banget. Jadi Lamborghini mutusin buat terus pakai model itu. Intinya mereka bikin solusi buat masalah yang mereka ciptain sendiri. Fakta 2, kalau bukan gara-gara kopling Ferrari yang nyebelin, mungkin Lamborghini nggak bakal ada, coy. Nih, ceritanya, Ferruccio Lamborghini, bosnya, adalah orang kaya dari Italia yang punya perusahaan traktor. Dia suka banget mobil, punya koleksi, salah satunya Ferrari 250 GTE. Tapi mobil itu sering bikin kesel, terutama koplingnya yang bermasalah mulu. Nah, suatu hari si Ferruccio udah nggak tahan. Dia datengin kantornya Enzo Ferrari langsung. Bilang, mobil lo jelek, koplingnya bisa gue benerin gampang banget. Terus si Enzo malah ngegas, lo kan cuma tukang bikin traktor? Apaan sih ngerti soal mobil sport? Ferruccio yang ngerasa dihina banget langsung ngamuk. Keluar dari sana, dan mendirikan Lamborghini tahun 1963. Mantap nggak tuh? Fakta 3, desainer mobil suka nyari inspirasi dari hal-hal random, kayak hiu, pesawat, atau api. Tapi lo tahu nggak? Waktu desainer Aventador ditanya apa inspirasinya, dia bilang, kumbang hijau yang bau banget kalau keinjek. Lah, serius banget bang? Fakta 4, ini sih bikin gregetan banget. Bro, hampir semua mesin Lamborghini, itu posisinya nggak lurus sempurna di ruang mesinnya. Gue tahu ini bikin gatel, tapi ya udah, lo gue kasih tahu biar ikut tersiksa bareng gue. Fakta 5, Lamborghini tuh pencipta supercar pertama, Miura, di tahun 1902. Ceritanya gini, di tahun 60-an, Lamborghini cuma mau hire anak-anak muda, fresh graduate karena Ferruccio pengen timnya mikir beda dan out of the box. Nah, suatu hari, anak-anak ini bikin sasis, mobil 2 tempat duduk dengan mesin V12 di tengah. Mereka bangga banget sama hasilnya terus nunjukin ke Ferruccio. Tapi Ferruccio malah bilang nggak suka. Walaupun begitu, dia tetap kasih mereka kesempatan. Dia manggil Bertone buat nyari desainer, dan mereka ngirimin Marcello Gandini, yang waktu itu baru hari pertama kerja, bro. Tapi, dia langsung sukses desain Miura cuma dalam 2 hari, dan beberapa bulan kemudian, supercar pertama di dunia dipamerin di Geneva Motor Show. Epic! Fakta 6, hal paling seru dari beli mobil baru itu ya pamer ke teman-teman lo, biasanya sambil pegang bir. Lamborghini ngerti banget soal ini. Makanya Revuelto yang baru punya fitur yang namanya Bar Mode. Fitur ini buat ngangkat sayap belakang pas mobil lagi. Diem biar teman-teman lo bisa bilang, OMG, keren banget! Fakta 7, Lamborghini Countach itu salah satu mobil paling ikonik, apalagi dengan sayap belakangnya yang gede banget. Tapi tahu nggak? Ternyata nggak ada satupun Countach yang keluar dari pabrik dengan sayap itu terpasang. Kenapa? Karena Lamborghini nggak bisa bikin sayap itu lolos regulasi. Jadi mereka ngakalin sistem dengan nge-hire orang buat pasang sayapnya di tempat parkir sebelah pabrik. Pinter juga ya, tapi licik. Fakta 8, mulai tahun 2011, Lamborghini mulai pakai tombol starter ala pesawat tempur yang keren banget. Tapi ternyata banyak pemiliknya yang ngeluh karena setiap kali nyalain mobil, mereka harus ngangkat penutup tombol dulu. Katanya ribet dan ganggu. Akhirnya Lamborghini bikin solusi setengah hati. Mereka bikin lubangnya lebih besar biar lo bisa masukin jari tanpa ngangkat penutupnya. Masalah selesai? Ya, gitu deh. Fakta 9. Di awal tahun 70-an, BMW mau bikin M1 tapi mereka nggak punya cukup pengalaman buat ngerjainnya sendiri. Jadi mereka nge-hire Lamborghini yang waktu itu lagi butuh duit banget. Setelah dapat kontrak, Lamborghini langsung pinjam duit ke pemerintah Italia buat ngegarap proyek ini. Awalnya semua lancar, desain BMW-nya udah jadi, dan beberapa prototipe udah dibuat. Tapi masalah mulai muncul gara-gara Lamborghini malah pakai sebagian besar dana itu buat bikin kendaraan militer buat Amerika. Proyek militernya itu ditolak karena desainnya nyontek perusahaan lain, jadi mereka harus bikin dari nol. Akibatnya, Lamborghini bangkrut, dituntut pemerintah dan BMW, dan tetap nggak mau kasih prototipe M1 ke BMW, tapi BMW nggak tinggal diam. Suatu malam, mereka bawa truk berisi teknisi Jerman yang ngamuk, masuk ke pabrik Lamborghini, dan ambil balik prototipe sama dokumen M1 mereka. BMW lanjut proyeknya kayak nggak ada apa-apa. Savage! Fakta 10, sejak tahun 1963, semua Lamborghini dijual dengan ban Pirelli. Fakta 11, lo pasti sering lihat Lamborghini pakai kaca belakang dengan slot-slot, yang kayak sirip, walaupun nggak praktis, bisa masuk debu ke ruang mesin. Itu sebenarnya penghormatan buat supercar pertama mereka, Miura. Dulu waktu ngerjain Miura, mereka nggak bisa nemuin cara buat mencegah kaca belakang. Berembun gara-gara panas mesin. Solusinya,
Ya udah, bolongin aja kacanya. Fakta 2 bar, Lamborghini Diablo. Dulu punya opsi buat nambah jam di dashboard yang dibuat oleh pembuat jam Swiss. Bregal. Tapi jarang banget ada yang pilih fitur ini. Kenapa? Bukan karena jelek, walau emang agak norak. Tapi karena harganya $10.000. Siapa coba yang mau bayar? Segitu cuman buat jam. Jam dashboard di Lamborghini Diablo itu manual banget, bro. Jadi lo harus nyetel waktu dan muter manual jamnya tiap kali lo masuk mobil. Kalau lo pikir itu konyol, tahan dulu. Gue punya beberapa cerita yang bakal bikin lo ngelus dada. Fakta 13 Forged. Carbon Tempa itu diciptain sama Lamborghini di pertengahan 2000-an. Lebih tepatnya, mereka bantu biayain orang yang nemuin material itu. Soalnya, Lamborghini butuh bahan komposit yang lebih murah karena mereka make banyak banget buat mobil-mobilnya. Fakta 14. Beberapa tahun lalu, ada cowok namanya Sterling Bacchus sama anaknya yang baru 12 tahun. Mereka mulai bikin replika Lamborghini. Aventador di garasi, mereka pakai printer 3D karena anaknya ngefans banget sama Aventador dan pengen ayahnya punya satu. Pas Lamborghini denger cerita ini, mereka bukannya ngamuk kayak brand sebelah, kibas rambut Ferrari. Malah mereka ngontak Sterling dan bilang mau kasih kejutan buat anaknya pas Natal. Tengah malam, tim Lamborghini datang dan tukar replika. Aventador mereka di garasi dengan Aventador asli. Serius, nggak cuman itu. Lamborghini juga bilang mereka boleh pakai mobil itu selama beberapa minggu. Mereka bilang cerita kayak gini, yang penuh passion asli itu pantas buat diapresiasi. Gokil banget kan? Fakta 15, salah satu sosok paling keren di balik kesuksesan Lamborghini di masa awal adalah Bob Wallace, kepala test driver dari tahun 1963 sampai 1975. Dia ini orang di balik mobil-mobil legendaris kayak Miura dan Countach. Di zaman dulu, Lamborghini nggak punya fasilitas testing keren kayak sekarang. Jadi Bob sering keluar malam, ngebut di jalanan, dan ngetes mobil sampai batas maksimalnya di kondisi dunia nyata. Gue yakin dia pasti sering banget kabur dari polisi pas sesi-sesi itu. Fakta 16. Semua mesin. Lamborghini punya urutan firing engine yang ditulis di cover mesinnya. Detail kecil tapi keren banget. Fakta 17. Nah, ini gue butuh bantuan lo buat ngejelasin karena gue juga bingung. Ini tentang Huracan STO. STO itu singkatan dari Super Trofeo Omologata, yang artinya mobil balap yang dijual ke publik buat ikutin aturan balap. Sampai sini masuk akal kan? Fakta 18. Lamborghini pernah salah ngejak kata di Sun Visor Lamborghini Diablo. Bukan cuman itu, mereka juga salah nulis aksen di nama Huracan. Aduh, Lamborghini, cek dulu dong sebelum publish. Fakta 19. Ferruccio. Lamborghini itu kebalikannya Enzo Ferrari dalam banyak hal. Tapi kadang-kadang dia nyontek juga beberapa trik Enzo, terutama pas bikin Miura. Miura tuh proyek besar banget buat Lamborghini yang waktu itu masih kecil, jadi pasti ada banyak kesalahan. Ferruccio ngerti itu, makanya dia mutusin buat nganterin mobil ke pelanggan Italia dulu sebelum yang luar negeri. Kenapa? Karena pelanggan Italia bisa langsung balikin mobilnya ke pabrik buat diservis kalau ada masalah. Strategi yang lumayan cerdas. Fakta 20. Lo pernah lihat divisi aneh di bagasi depan Lamborghini, Frank? Itu ukurannya kecil banget sampai nggak guna. Tapi ternyata sengaja dibuat kecil biar Lamborghini nggak perlu pasang tombol pembuka darurat. Triknya, divider itu bisa dilepas, kecuali di Lamborghini Centenario. Soalnya Centenario punya besi solid tepat di tengah franknya. Gimana coba buka daruratnya? Fakta 21. Di Turin Auto Show tahun 1963, Lamborghini ngedebut mobil pertamanya, 350 GTV. Orang-orang antusias banget karena Lamborghini ngaku mobil itu punya mesin V12 3.5 liter. Tapi anehnya, mereka nggak mau buka kap mesin buat pamer mesinnya. Kenapa? Karena di bawah kap mesinnya cuma ada batu bata. Yup, beneran batu bata. Fakta, Twitter Dwi Lamborghini Diablo punya gantungan jaket di tempat yang literally nggak ada ruang buat gantung apapun. Saking konyolnya, Lamborghini ngulang hal yang sama di Aventador. Fakta, 23. Di tahun 70-an, elektronik Lamborghini sering banget ngadat. Jadi mobil-mobil zaman itu dilengkapi lubang di pintu dan alat buat nurunin kaca jendela secara manual kalau motor penggeraknya rusak. Cukup thoughtful sih, walau absurd. Fakta 24. Lamborghini Revuelto, yang hybrid bisa jalan full listrik sejauh 4 mil doang. Serius, cuma 4 mil. Fakta 25. Ada Lamborghini dengan jarak tempuh tertinggi di dunia, 2,9 mil. Mobil ini punya Simon George, seorang pebisnis dari Inggris. Fakta 20% dalam 1 tahun. Lamborghini cuma bikin 27 model mobil dan total produksinya sekitar 100,000 unit. Dari jumlah itu, lebih dari 20.000 adalah urus. Sebagai perbandingan, Toyota bikin 1 juta mobil dalam setahun. Fakta 27. Banyak brand mobil meletakkan badge edisi terbatas di tempat yang bisa dilihat pengemudi. Tapi Lamborghini sengaja pasang badge itu di tempat yang cuma bisa dilihat orang lain.
karena mereka tahu pengemudinya sering nggak enak dilihat. Fakta, 28 ini Lamborghini Espada. Mobil ini aneh banget, kayak hatchback yang punya cover bagasi dan antena gede, plus kursi belakangnya super kecil, cuma cukup buat anak-anak atau orang yang rela berkorban. Fakta, 29. Jadi, Lamborghini Espada punya fitur yang absurd. Di kursi belakangnya, ada asbak dan pemantik rokok buat anak-anak. Tapi anehnya, ada fitur lain yang justru berguna banget. Mobil ini punya 2 tutup tangki bensin, dan keduanya nyambung ke tangki yang sama. Jadi, lo bisa ngisi dari sisi mana aja. Fakta, 30. Di tahun 70-an, waktu Marcello Gandini dan Bob Wallace lagi kerja bikin pengganti Miura, mereka punya staff yang cuma bisa ngomong dalam dialek Piedmontese. Orang ini gampang banget terkesima, dan catchphrase-nya adalah Harkash, or yang artinya herwaba. Jadi semacam teriak ya ampun, tiap kali dia terkejut. Fakta, 1. Dari tahun 60-an sampai 80-an, Lamborghini pasang besi buat pijakan kaki di area penumpang. Idenya sih biar nyaman, tapi kenyataannya malah bikin kaki jadi nggak enak karena besinya keras banget. Fakta, 32. Polisi Italia pakai Lamborghini buat transportasi organ, dan di tahun 2020, mereka pecahin rekor pengiriman organ tercepat. Mereka bawa ginjal dari Padua ke Roma dengan kecepatan rata-rata 2,33 km, memangkas waktu perjalanan 5 jam jadi cuma 2 jam. Itu pasti kerjaan paling keren sekaligus bikin stres. Fakta, 33. Lamborghini Jarama Gala punya 2 jam di dashboard. Tapi masalahnya, kedua jam itu nggak sinkron, jadi pemiliknya sering buang waktu cuma buat nebak mana jam yang benar. Fakta, 34. Percaya atau enggak, Lamborghini Huracan adalah salah satu supercar paling reliable. Bahkan menurut laporan konsumen, Huracan lebih tahan lama dibanding Nissan GT-R. Tapi ini ada catatannya. Pemilik Huracan biasanya nggak pakai mobilnya sesering itu. Jadi jarak tempuhnya lebih sedikit. Fakta, 35. Ferruccio Lamborghini itu percaya banget sama astrologi. Dia lahir di bawah zodiak Taurus, si banteng. Makanya logo Lamborghini adalah banteng yang siap menyerang. Banyak juga mobil mereka dinamain dari banteng-banteng petarung terkenal. Fakta, 36. Lamborghini dulu pakai transmisi manual tipe dogleg, di mana posisi gigi mundur ada di tempat biasanya gigi pertama. Ini bikin perpindahan dari gigi 1 ke 2 jadi lebih mulus. Tapi risikonya, lo bisa salah masuk ke gigi mundur dan merusak drivetrain. Fakta, 37. Lihat logo Miura baik-baik, ada tanduk dan ekor kecil di sana. Bikin logonya jadi banteng kecil yang lucu tapi marah. Tanda-tanda banteng ini tersebar di banyak bagian mobil Lamborghini. Lo tinggal cari aja. Fakta, 38. Ferruccio dulu hire Giotto Bizzarini buat bikin mesin V12 Lamborghini. Fun fact, Bizzarini dulu kerja di Ferrari. Jadi dia tahu persis gimana cara bikin mesin yang bikin Ferrari ketar-ketir. Fakta, 39. Giotto Bizzarini, pencipta Lamborghini V12, dulu bikin mesin untuk Ferrari 250 GTO. Ketika dia dipekerjakan oleh Ferruccio Lamborghini, dia diberi bonus untuk setiap tenaga kuda yang mesinnya hasilkan lebih banyak dari Ferrari. Fakta, 40. Lamborghini awalnya sangat sukses. Tapi krisis finansial tahun 1973 memukul mereka keras. Ferruccio akhirnya menjual 51% sahamnya pada tahun itu dan sisanya setahun kemudian. Fakta, 41. Bagian belakang, Lamborghini Revuelto menyerupai wajah banteng ketika lampu rem ketiga menyala. Fact, 42. Kalau kamu perhatikan, Lamborghini sering menggunakan bentuk segi 6 di mana-mana, termasuk pada sistem infotainment. Fakta, 43. Amerika adalah pasar besar yang sulit ditembus. Lamborghini di tahun 70-an karena regulasi bumper di sana. Desain Lamborghini tidak memenuhi aturan tinggi bumper depan, jadi mereka nggak bisa jual Countach. Sampai 2 pengusaha Amerika, Tror Thomas dan Joe Rala, berhasil memenuhi aturan itu dengan memasang bumper tambahan di depan, yang sama sekali bukan sayap karena nggak menambah downforce. Fakta, 44. Lamborghini Urus bukan SUV pertama mereka. SUV pertama Lamborghini adalah LM Cerullo 2 dijuluki Rambo Lambo. SUV ini lahir dari proyek militer gagal di tahun 70-an dan dirancang untuk medan berat. Fakta, 45. Ferruccio, Lamborghini adalah seorang teknisi brilian selama Perang Dunia II. Sebagai supervisor pemeliharaan kendaraan di Pulau Rhodes, dia menghadapi tantangan besar karena kurangnya suku cadang dan alat. Namun dia berhasil menjaga semua kendaraan militer tetap beroperasi, membuatnya sangat dihormati di Angkatan Darat. Fakta, 46. Lamborghini sering mengambil pendekatan kreatif atau ceroboh terhadap regulasi keselamatan. Contohnya, mereka hanya menempelkan lampu rem ketiga di tengah jendela belakang kecil pada Countach, yang malah mengurangi visibilitas. Sementara itu, pada Diablo, desain airbag penumpang yang mereka gunakan sangat tidak estetis dan terlihat seperti keputusan yang terburu-buru. Fakta,
Versatile Lamborghini. Miura terinspirasi oleh Mini Cooper dalam hal desain mesin. Karena mesin V12 terlalu besar untuk dipasang di ruang mesin secara tradisional, mereka memutuskan untuk memasangnya secara melintang, transverse. Ini menjadikan Miura mobil produksi pertama, dan mungkin satu-satunya, dengan mesin V12 yang dipasang melintang. Fakta, Corpus Second, Lamborghini Huracan Evo, memiliki fitur unik untuk pelanggan di Timur Tengah. Ia dapat menampilkan waktu sholat dan lokasi masjid terdekat. Fitur ini merupakan bentuk penghormatan Lamborghini terhadap pasar mereka yang berkembang di wilayah tersebut. Fakta, 49, Lamborghini Huracan STO diuji dalam simulator untuk mensimulasikan perjalanan 3 kali mengelilingi dunia sebelum memasuki produksi. Ini adalah salah satu contoh bagaimana teknologi simulasi modern digunakan dalam pengembangan supercar. Fakta, Kane, Orazio Pagani, yang kemudian mendirikan merek supercar Pagani, bertanggung jawab atas desain ulang Countach 25th Anniversary, varian Countach paling populer yang membantu menyelamatkan Lamborghini di masa sulit. Selain itu, Pagani juga mendesain Countach Evoluzione, mobil prototip revolusioner, berbahan serat karbon dan Kevlar yang menunjukkan potensi material komposit di dunia otomotif. Fakta, 51, Lamborghini kehilangan peluang untuk memimpin industri supercar dengan Countach Evoluzione karena kekhawatiran mereka terhadap keselamatan. Akibatnya, Ferrari F42 menjadi mobil pertama yang sepenuhnya menggunakan material komposit dan mendapatkan gelar sebagai mobil tercepat di dunia pada masanya. Fakta, 52 tahun 2014 menandai akhir dari era Lamborghini dengan transmisi manual ketika mereka menghentikan produksi Gallardo manual terakhir. Sejak saat itu, semua model menggunakan transmisi otomatis atau semi-otomatis. Fakta, 53 Ferruccio. Lamborghini dikenal dengan cara promosi yang nyentrik dan memikat perhatian. Salah satu aksinya di Geneva Motor Show, meskipun tidak higienis menurut standar saat ini, menunjukkan keahliannya dalam menciptakan momen berkesan untuk menjual mobil. Fakta, 54. Lamborghini tetap memproduksi traktor berkualitas tinggi hingga hari ini. Kembali ke akar Ferruccio Lamborghini sebelum ia memasuki dunia supercar. Fakta, 55. Desain kontrol unik. Lamborghini terus menjadi ciri khas mereka, seperti tata letak tombol aneh pada Murcielago. Sementara kebanyakan supercar dirancang untuk efisiensi, Lamborghini seringkali memilih pendekatan yang lebih eksentrik. Fakta, Supershacks, Lamborghini. Huracan STO hampir banget pecahin rekor lap Nürburgring, tapi sayangnya kena diskualifikasi karena mobilnya udah dimodifikasi, kayak ganti kaca yang lebih ringan, tutup bodi pakai lakban, dan pakai bahan bakar balap. Tapi meskipun begitu, Huracan STO cuma kalah 1/10 detik aja dari pemegang rekor AMG GTR. Fakta, Jerusalem Lamborghini emang terkenal suka pinjem-pinjemin komponen dari mobil lain. Misalnya di Diablo, Muira, dan Murcielago banyak banget parts dari mobil lain, kayak lampu depan dari 300ZX, lampu belakang dari Ford Think, bahkan throttle bodinya dari Volvo. Fakta, 58, Lamborghini Countach itu punya desain unik banget. Salah satunya jendelanya yang cuma bisa turun setengah, karena nggak muat di dalam pintunya. Terus ada juga visor matahari yang gede banget dan wiper yang posisinya aneh banget. Jadi kadang malah bikin pemandangan makin nggak jelas pas lagi nyetir. Fakta, simpan benar, Ferruccio. Lamborghini itu sebenarnya nggak suka banget sama motorsport. Dia anggap balapan itu buang-buang uang. Bahkan dia sampai larang orang di perusahaannya untuk ngerjain proyek yang berhubungan sama balapan. Baru setelah dia nggak lagi pegang kendali, Lamborghini mulai serius masuk dunia motorsport. Fakta, 60 Lamborghini Sian itu mobil hybrid pertama yang bisa diisi ulang hanya dalam 63 detik karena mobil ini pakai super kapasitator, bukan baterai biasa. Fakta, 61 Lamborghini Aventador adalah kapal yang terinspirasi dari Aventador. Harganya sauci 3 juta dan punya tenaga 700 horsepower. Kecepatan maksimumnya 4 meter. Ini dibuat karena seorang pengusaha, Gino Gargulio, pengen kapalnya cocok dengan mobil Aventador 50th Anniversary-nya. Kayaknya sih, ini contoh hidup kalau punya uang berlebihan. Fakta, 62 logo UPA Sant GSB Jolly. Itu ternyata pilihan opsional yang harganya 10,000, bukan stiker loh, tapi dicat. Meskipun gitu, harganya tetap bikin kaget. Fakta, 63 Lamborghini Yelpa cuma punya 2 ventilasi, AC buat penumpang, tapi ada 3 ventilasi buat kaca depan. AC-nya juga bisa diatur kecepatan kipasnya di 4 tempat berbeda di dashboard. Dashboardnya juga ada tulisan gunakan bahan bakar tanpa tinggal, yang biasanya cuma ada di pintu bahan bakar. Fakta, 64 Lamborghini bekerja sama dengan MET buat bikin Terzo Millennio, mobil yang bisa nge-charge dirinya sendiri dan bisa sembuhin kerusakan di bodinya. Gila ya, teknologi masa depan banget, tapi saya juga nggak ngerti gimana cara kerjanya. Fakta,
Mampu 5, Lamborghini juga punya peran besar di balapan perahu. Bahkan mereka udah menang 10 kejuaraan powerboating, termasuk 7 kali berturut-turut dari 2001 sampai 2007. Salah satu mesin perahu mereka yang paling keren adalah V2 diesel 99,3 liter yang bisa menghasilkan 700 horsepower. Fakta. 66. Lamborghini juga sempat ngirim bahan carbon fiber mereka ke luar angkasa, cuma karena mereka cemburu sama Ferrari yang ngirim cat mobil ke sana dulu. Jadi mereka ngirim carbon fiber ke stasiun luar angkasa internasional untuk penelitian material. Fakta. 67. Lamborghini juga sempat bikin motor, namanya Design Sign 2. Waktu pertama kali diperkenalkan, mereka langsung dapat 50 pesanan, tapi sayangnya karena kehabisan uang, cuma bisa bikin 6 unit, termasuk prototype. Divisi motor Lamborghini akhirnya ditutup setelah Chrysler ambil alih. Fakta. 68. Lamborghini urus jadi Lamborghini pertama yang pakai mesin turbocharged. Fakta. 69. Lamborghini urus memecahkan rekor kecepatan di atas es di Danau Beku di Rusia pada tahun 2021. Berkat seorang pengemudi bernama Andrei Leontev yang berani banget, dia berhasil mengendarai urus dengan kecepatan 185 mph. Bahkan saat mulai dari posisi diam, dengan kecepatan rata-rata 70 mph. Gila sih, berani banget.